sekarang kelas 9 sedang ada acara seminar motivasi dengan tema cara mengembangkan soft skill dan literasi digital. Tonton sampai habis ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, yang pertama ya, alhamdulillahilladzi hadana wa ma kunna linahtadiya laula an hadana. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Assalatu wassalamu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sabahul khair. Kaifa halukum? Good morning. How are you today? Ya. Jadi alhamdulillah pada pagi hari ini menjelang siang, yang pertama kita kedatangan pemateri khusus datang beliau dari Bandung, ya. Beliau bernama Ustaz Mister atau Ustaz Gazi Azhari Sudrajat, BSc MIFT ya saja. Yang pertama beliau ini yang sering Ustaz ceritakan kepada kalian. Beliau adalah salah satu alumni ITB yang dapat beasiswa internasional di Malaysia dan juga beasiswa nanti beliau sudah dapat ke Australia untuk S3-nya. Tepuk tangan. Yang beliau juga lulus, yang kemungkinan beliau masih pertimbangkan mau mana ya yang akan diambil. Dan insya Allah beliau akan sharing pengalaman ya bagaimana beliau bisa sukses, dan sekarang beliau juga sudah memiliki 3 perusahaan ya. Perusahaan, dan usia beliau masih sangat muda, usia 30 tahun. Kalau kalian sering nonton film drama sudah menjadi CEO ya. CEO ya. Alhamdulillah beliau datang ke Ahmad. Yang pertama tadi Ustaz mengantar beliau mengisi juga di SMA ya, dengan program yang mungkin insya Allah beliau akan sampaikan. Yang kedua, beliau juga insya Allah akan membantu kita anak-anak SMP ya, yang misalkan masih bingung mau lanjut kemana ya. Untuk pertama nanti pengen sekolah di Al-Amun atau luar, itu kalian memiliki pilihan masing-masing. Yang kedua juga masih bingung dengan minat bakatnya. Saya ini bakatnya bidang apa sih? Karena beliau punya aplikasi khusus ya untuk bisa mengecek minat bakat sehingga akan dilihat dengan masa depan yang tentunya Ustaz mungkin dengan guru-guru di sini juga dan Ustaz Gazi punya komitmen untuk membantu kalian supaya bisa sukses di usia muda. Amin ya Allah. Amin. Ya. Yang kedua juga Ustaz bersyukur ada pendamping ya dari mendampingi kita semua dari wali kelas, Umi Alda, tadi Pak juga dari wali kelas Putra, termasuk Umi Ima yang ikut mendokumentasikan. Tidak panjang lebar, mungkin nanti kalian juga setelah apa yang disampaikan oleh Ustaz Gazi dengan pengalaman beliau yang luar biasa, kita juga boleh kalaupun ada yang mau ditanyakan sesi diskusi ya. Tentu mungkin insya Allah nanti yang bertanya Ustaz akan kasih door prize dari kesiswaan ya. Nanti boleh diambil door prize-nya ke Ustaz supaya kalian bisa semangat. Apapun yang ditanyakan insya Allah itu menjadi ilmu untuk kita semua. Terima kasih. Syukur kepada Ustaz Gazi. Sekali lagi kita berikan aplaus untuk Ustaz Gazi. Saya dipanggilnya biasanya Kang Gazi aja nggak apa-apa sebetulnya ya, karena memang lebih familiar. Oke, saya pengen tanya dulu sebagai pendengar, siapa di sini yang jadi saya bakal tanya ya, lebih enak mana kira-kira kalau teman-teman nanti setelah lulus SMA atau kuliah atau kerja di Indonesia atau di luar negeri, intinya gitu ya, yang pilih kuliah dan kerja lebih enak di luar negeri, acungkan tangan kira-kira. Masih jauh kok ya, tapi harus kepikir sekarang. Satu orang. Dua orang. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lebih enak di luar negeri ya? Luar negeri ya? Oke. Yang yakin banget pasti
Tuh, lebih enak di Indonesia. Enaknya ya, ini enaknya dulu. Enaknya kalau kita berkarir, berprestasi sampai level internasional, itu apa? Misalnya kerja di luar atau kuliah di luar, ada yang mau coba kasih poin? Bisa belajar ilmu baru dari luar negeri. Oke, ada lagi poin lain? Suasana baru. Percaya nggak bahwa ilmu yang beredar di luar negeri sana itu beda daripada yang ada di Indonesia atau sama aja? Ternyata bedanya beda banget, teman. Yang lagi jelek banget, rugi banget, perusahaannya itu bikin kapal feri, kapal yang untuk nyebrang selat ya, antara Pulau Jawa ke Sumatera atau Pulau Jawa ke Bali, contohnya gitu, atau ke Madura gitu ya. Nah, ketika dipanggil ke Indonesia, gajinya turun dong, turun nggak turun? لأجاريهم قلدت ظاهر ما فيهم فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر وظننت أنا أني بذلك حزت غنى فوجدت أني خاسر فتلك مظاهر لا 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 نحتاج المال كي نزداد جمالا جوهرنا هنا في القلب تلالا لا لا نرضي الناس بما لا نرضاه لنا حالا ذاك جمالنا يسمو يتعالى. Juga insya Allah nanti lanjut pertemuan dengan struktural dan lembaga ya dari SMA dan SMP. Silakan kalaupun ada yang mau bertanya seputar studi dalam negeri ataupun luar negeri, boleh hanya pengalaman bagaimana beliau juga bisa mendirikan perusahaan dengan usia yang sangat muda, termasuk beliau berhasil ya mendapatkan beasiswa sampai ke luar negeri. Ada yang mau ditanya? Jangan pernah malu ya, karena salah satu kesuksesan adalah berani ya, berani untuk menyampaikan ide-ide dan pendapat seperti yang Ustaz Jody. Parah bagus. Ya, silakan parah tanya. Bertanya boleh. Oh, jadi silakan ya. Ini kan pengen kedokteran nih, parah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Omar Hamida. Mungkin tanyanya agak random. Nggak apa-apa, saya jawab random juga nih. Nggak bercanda. Yang bikin Bapak termotivasi sampai saat ini itu apa? Baik, satu adalah senior saya dulu kayak nggak apa-apa. Satu adalah saya selalu ngeliat kakak kelas saya atau senior saya atau teman saya yang satu jauh lebih pintar. Pintar tuh bukan bawaan lahir ya, tapi lebih gigih, lebih kalau bahasa Inggrisnya perseverance atau grit ya. Perseverance itu adalah hari dia tuh penuh dengan produktivitas, teman-teman. Jadi jam 7 pagi sampai malam dia jelas hidupnya mau ngapain. B.J. Habibie ya, kalau misalnya teman-teman lihat biografinya, itu sampai bulan depan dia udah tahu mau ngapain, teman-teman. Hari Seninnya ngapain, Senin siangnya ngapain, Senin sininya apa, impactnya ke arah mana, bulan depannya ngapain, dia tahu sampai depan ngapain. Dan dampaknya besar. Saya mikir gimana caranya punya dampak besar. Oh, caranya adalah kita harus resourceful, kita harus cukup punya sumber daya sehingga kita bisa membayar dampak tersebut gitu ya. Dan saya harus punya kebaikan yang saya sebar setiap saya pindah ke suatu tempat ke tempat lainnya. Setara dalam bahasa Inggris kan sama pentingnya. Yes. Yang kedua sama langkah awal apa yang kira-kira harus diambil untuk melakukan sebelum melakukan study abroad. Yes. Itu sih pertanyaan dari aku. Terima kasih. Produk Eropa. So, berbicara bahasa Inggris untuk karir, untuk ilmu duniawi, berbicara bahasa Arab untuk tadi apa namanya? Untuk syar'i, ilmu syar'i, dan mengetahui bahasa China untuk kalau kalian punya minat ke bisnis. Oke? Karena yang bakal leading adalah China dan India. Ya, cuma India itu tahu nggak bahasanya bahasa apa? Bahasa Inggris.
Jadi bahasa yang paling banyak diucapkan oleh orang India di negara India itu bukan Hindi, bukan Tamil, bukan Malayalam, bukan bukan bahasa-bahasa lainnya ya, Bangla itu bukan. Ternyata bahasa yang paling banyak diucapkan orang India di sana bukan Urdu, tapi English. Tahu Steve Jobs? Steve Jobs yang dulunya bikin Apple. Ya, Steve Jobs itu yang bikin produk Apple, MacBook, iPod. Dia terkenal dengan inovasi di Apple-nya. Tapi dia tidak terkenal dengan degree kuliahnya. Padahal kuliahnya cukup tinggi juga dia tuh. Gitu. Macam-macam lah di Indonesia juga. Pak Prabowo terkenal karena politiknya. Padahal sebelum dia berpolitik, dia pengusaha gila banget, kuat banget pengusahanya. Pak Prabowo itu pengusaha banget. Pak Jokowi juga terkenal gara-gara politiknya sebagai presiden, gitu ya. Padahal dia sebelumnya pengusaha di bidang mebel, tapi pengusahanya terkenal nggak terlalu, gitu ya. Jadi bangun social branding teman-teman, portfolio branding teman-teman supaya teman-teman dikenal dengan satu brand, gitu ya. Itu sebelum stadium mungkin dicukupkan Ustaz Ahmad ya, syukran, jazakumullah khairan. Itu akan dipersiapkan ya di SMA Roma. Terus saja Ustaz sama dengan beliau ya, punya keinginan yang Ustaz sering sampaikan. Yang dulu Ustaz sering ceritakan ini, beliau usia 30 tahun sudah bisa dapat beasiswa ke S3 juga dapat ya, tinggal beliau komentar saja. Sudah punya perusahaan, 3 perusahaan. Dan Ustaz juga syukur, insya Allah katanya Ustaz Gaji mau menjadi sponsor Ustaz untuk lanjut S3. Tepuk tangan Ustaz Gaji. Ini dari hadis Rasulullah SAW yang perlu kita ambil ya. Kata Rasulullah, ya amru, ini malu soleh, firul soleh. Wahai Ammar, ini hadis riwayat Bukhari. Sebaik-baik harta yang baik, yang bagus adalah di tangan orang-orang yang soleh. Makanya ketika harta ada seperti di kita semua, kita banyak uang, banyak harta, insya Allah kita akan gunakan untuk kemaslahatan umat. Mudah-mudahan Ustaz mendoakan, Ustaz Gaji juga mendoakan, dan Ustaz juga insya Allah dengan Ustaz Gaji akan membantu kalian. Silahkan kalian bisa dengan cita-citanya, kita akan berikan jalan-jalannya, pola-polanya, biar mudah-mudahan kita semua bisa mendoakan kalian sukses di usia muda, ya, kaya ilmu, kaya iman, kaya harta, dan juga suksesnya bukan hanya dunia tapi sampai ke akhirat. Ya, oke. Itu saja. Insya Allah kita nanti lanjut dengan diskusi, dan Ustaz ucapkan terima kasih. Sekali lagi kita berikan aplaus yang meriah. Kita tutup dengan bacaan kafaratul majlis bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata-kata terakhir, terima kasih. Syukran Ustaz, gimana ya-nya? Yang bahasa Arab syukran gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gazi, Direktur CEO dari Kompeten.
Baru saja hari ini saya mengisi satu acara dengan siswa-siswi SMP dan SMA Ar-Rahman. Masya Allah, kesan saya yang saya langsung rasakan adalah antusiasme anak-anak di sini sangat berbeda. Mereka memiliki antusias yang jauh lebih baik dibanding dengan sekolah-sekolah lain. Kemudian juga ditunjukkan dengan akhlak mereka yang betul-betul terlihat di kehidupan sehari-hari mereka. Saya mengamati beberapa aktivitas mereka ketika mereka perpindahan di antara kelas, ketika mereka berbincang satu sama lain. Luar biasa, saya tidak menemukan mungkin akhlak yang sebaik ini di sekolah-sekolah lain selain di Ar-Rahman. Mudah-mudahan Ar-Rahman tetap bisa menjaga ini dan lebih baik lagi. Dan saya juga mengajak kepada orang tua lain agar bisa mensekolahkan anaknya di Ar-Rahman, karena saya melihat secara langsung oleh mata kepala saya sendiri dampak yang begitu luar biasa dari sistem pendidikan yang diberikan di sekolah ini. Terima kasih, saya Desi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.